Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pelaku aksi eksibisionis diamuk massa di kawasan Rusunawa, Purus, Padang Barat, Kota Padang. Ya, dalam aksinya pelaku memperlihatkan kemaluannya kepada dua anak perempuan di bawah umur. Awas, jangan mikir kok. Orang ada tampang mikir koma. Tim Polsek Padang Barat mengevakuasi seorang penghuni Rusunawa di daerah Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, usai diamuk massa karena kedapatan melakukan aksi pelecehan seksual eksibisionis kepada dua bocah perempuan yang tinggal berbeda lantai dengan pelaku. Proses evakuasi pelaku pun berlangsung dramatis. Sejumlah warga penghuni Rusunawa yang masih emosi mengeroyok pelaku saat dibawa ke mobil patroli polisi. Pelaku diamankan ke Mapolsek Padang Barat guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Pelaku RI asal Kepulauan Mentawai ini baru 1 minggu tinggal di Rusunawa milik saudaranya tersebut. Pelaku kedapatan melakukan aksi eksibisionis kepada dua orang tetangganya yang masih berusia di bawah umur dan terekam kamera CCTV. Pelaku diserahkan ke unit PPA Polresta Padang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Di Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi menangkap pasangan kekasih yang telah membuang bayi buah cinta terlarang di Pekanbaru Riau. Kedua pelaku mengaku nekat membuang darah dagingnya lantaran malu perbuatannya diketahui oleh orang tua. Dalam rekaman CCTV terlihat pasangan kekasih membuang bayinya di depan sebuah sekolah dasar Al-Madinah, Jalan Ampi, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Bayi malang tersebut baru saja dilahirkan oleh tersangka RF di rumah kosnya yang tak jauh dari sekolah tersebut. Warga menemukan bayi berjenis kelamin perempuan ini dan menyerahkannya ke sebuah klinik kesehatan untuk dirawat. Polisi akhirnya menangkap kedua pelaku, pasangan kekasih MFP, karyawan swalayan, dan RP, seorang mahasiswi. Modusnya, pelaku membuang bayi dengan memasukkannya ke dalam kotak kardus dan meletakkannya di sebuah sekolah. Tersangka mengaku bahwa bayi tersebut adalah anak hasil hubungan di luar nikah. Mereka nekat membuang bayi tersebut karena takut dan malu perbuatannya diketahui oleh orang tuanya. Polisi menyita barang bukti 1 helai spray, pakaian tersangka perempuan saat melahirkan, dan sebuah gunting yang digunakan untuk memotong plasenta. Motif dari tersangka yang melakukan pembuangan bayi ini ya, karena malu dia mempunyai anak hasil luar nikah, ya. Tambah lagi dari pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab atas kehadiran anak ini. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ditangkap polisi karena melecehkan anak tirinya yang masih berusia 16 tahun. Ironisnya, perbuatan bejat pelaku baru terungkap setelah korban hamil dan melahirkan. Seorang pria berinisial DP 33 tahun di Nganjuk, Jawa Timur tak berkutik di tangan anggota Polres Nganjuk. Sebelumnya ia ditangkap karena melecehkan anak tirinya yang baru berusia 16 tahun. Perbuatan bejat itu dilakukan lebih dari 10 kali dalam 1 tahun terakhir saat ibu korban sedang keluar rumah. Korban tak berani mengadu karena diancam dan kerap dianiaya. Aksinya baru terungkap setelah korban hamil dan melahirkan. Korban sempat menerima ancaman melalui kekerasan, kalau tidak ya ibunya diancam oleh. Yang melaporkan siapa? Korban yang melaporkan adalah ibunya. Sebagaimana diatur dalam sistem peradilan anak, di mana anak di bawah umur adalah hak dari orang tuanya dan wajib yang melapor adalah orang tuanya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi menggerebek kurir narkoba di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 14 kg narkoba jenis ganja diamankan polisi dari tangan pelaku. Ini, Pak. Siapa nama kau? Ibnu. Kau kesini lagi ngapa? Jujur. Ngapa? Ji ngapa? Ngambil apa? Ngambil ganja, Pak. Satres Narkoba Polrestabes Pangkal Pinang menggerebek rumah yang ditempati pengedar narkoba. Saat digeledah di dalam rumah, polisi menemukan paket kecil narkotika jenis ganja yang terbagi dalam beberapa paket siap edar. Nah, ini ganja. 2 bungkus loh. Paket narkoba tersebut disimpan pelaku di semak-semak tak jauh dari TKP. Nah, ini Pak. Dia simpan di sini. Ini Pak ya. Simpan di sini ya. Nah, ambil sini. Ini bro. Ambil. Ambil yang atas dulu. Saya bantu RT ya. Tangannya di borgol soalnya. Nah, Pak. Ini ganja. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, residivis kasus narkoba bernama Ibnu menyimpan 14 paket ganja dengan berat masing-masing 1 kg. Dari hasil penyidikan terhadap pelaku, narkoba ini berasal dari Medan, Sumatera Utara yang diantarkan kurir melalui jalur darat, lalu menyeberang menggunakan transportasi laut untuk tiba di Pulau Bangka. 14, Pak. Ya. Ini 1 kilo, Pak. Malam kita ada mengamankan tersangka atas nama Ibnu ya dengan barang bukti 14 kg ganja ya. Barang ini diduga dari Medan ya, diantarkan oleh kurir kemudian diserahkan di perbatasan Pangkal Pinang ya. Pelaku dan barang bukti seberat 14,275 kg ganja diamankan ke Polresta Pangkal Pinang. Pelaku disangkakan pasal tentang tindak pidana narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Satreskrim Polresta Tangerang mengamankan terduga pelaku yang terlibat dalam penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Pelaku merupakan penyewa pertama mobil rental dan terduga pelaku lainnya merupakan oknum TNI Angkatan Laut. Ya udah pakai itu aja pakai. Ini apa siapa? HP-nya apa tadi? Satreskrim Polresta Tangerang mengamankan 2 terduga pelaku dalam kasus penembakan di res area Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku pertama berinisial AS. AS diamankan saat sedang bersembunyi di daerah Pandeglang, Banten. AS merupakan penyewa mobil pertama yang datang ke rental mobil milik Ilyas Abdurrahman di kawasan Rajek, Kabupaten Tangerang pada 30 Desember lalu. Selain AS, 1 terduga pelaku penembakan merupakan oknum dari TNI Angkatan Laut yang saat ini diamankan di Pusat Polisi Militer Puspom TNI. Pihak Polresta Tangerang masih melakukan koordinasi dengan Puspom TNI untuk mendalami keterlibatan dan peran dari oknum anggota TNI Angkatan Laut tersebut. Dugaan pelaku, jadi 1 orang yang sudah kita amankan, yaitu saudara AS, yaitu yang menyewa kendaraan rental tersebut. Nah, kita berkoordinasi dengan Polres Pandeglang. Saudara AS diamankan di wilayah Pandeglang, kemudian diserahkan ke Polresta Tangerang. Namun kendaraan itu awal mulanya disewa oleh saudara AS, sehingga polisi sedang melakukan pemeriksaan mendalam dan melakukan pengembangan lebih lanjut. Statusnya informasi TNI AL? Ya, baik untuk terkait dugaan oknum dari anggota TNI, kita juga belum bisa menyampaikan secara detail. Yang pastinya kita harus berkoordinasi dengan Puspom TNI yang nantinya sama-sama kita sampaikan bila mana memang diduga ada keterlibatan dari oknum. Maling mobil! Sebelumnya seorang pemilik mobil rental tewas ditembak pelaku penggelapan mobil di res area kilometer 45 di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis dini hari. Korban tewas akibat luka tembak di bagian dada, sedangkan rekannya kritis lantaran terkena tembakan di bagian sisi perut saat akan mengamankan mobil miliknya. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan.
Pemirsa, buntut penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak, Kapolsek Cinangka dan 3 personel yang diperiksa Propam Polres Cilegon dan Polda Banten. Pemeriksaan dilakukan karena diduga ada penolakan pendampingan dari Polsek Cinangka sebelum peristiwa penembakan tersebut terjadi. Ini mana ini tuh segera itu ya. Itu dia, Kasus penembakan bos rental mobil hingga tewas di res area tol Tangerang Merak berbuntut panjang. Pasalnya, selama proses pengejaran mobil rental yang dicuri di wilayah Pandeglang dan Anyer, pemilik mobil sempat meminta pendampingan ke Polsek Cinangka. Namun permintaan pendampingan tersebut ditolak. Akibatnya, Kapolsek Cinangka dan 3 personelnya saat ini diperiksa oleh Propam Polres Cilegon dan Propam Polda Banten. Jadi sudah kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi dan interogasi kepada 4 personil Polsek termasuk Kapolsek dan ketiga anggotanya. Kemudian juga sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan klarifikasi juga sudah disampaikan oleh Kapolsek Cinangka. Ya, masih dilakukan pemeriksaan sampai saat ini untuk intensnya baik dari Propam Polres Cilegon termasuk juga Propam Polda Banten sendiri. Meski demikian, Polres Cilegon membantah adanya penolakan pendampingan terhadap korban dari Polsek Cinangka. Karena petugas saat itu meminta sejumlah dokumen kepemilikan mobil, namun korban tidak menunjukkannya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah berencana menutup operasional stasiun KRL Karet, pemirsa. Yang mana ini dilakukan pada tahun ini karena dinilai tak lagi efektif untuk naik turun penumpang. Sementara wacana ini mendapat penolakan keras dari para pengguna kereta. Pemerintah berencana menutup stasiun KRL komuter lain Karet di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada tahun 2025 ini. Keputusan ini disebut merupakan usaha melancarkan konektivitas antar stasiun yang saling berdekatan. Stasiun Karet dinilai tak lagi efektif untuk naik turun penumpang, sebab lokasinya memiliki jarak yang berdekatan dengan stasiun kereta bandara BNI City dan stasiun Sudirman. Namun wacana ini mendapat penolakan dari pengguna KRL. Mereka menyayangkan keputusan yang dinilai justru akan menyulitkan mobilitas pengguna KRL dan berharap pemerintah dapat mengkaji ulang. Saya merasa kehilangan aja karena akses yang paling enak turun di stasiun Karet dibanding di stasiun Sudirman, di stasiun Tanah Abang, karena di stasiun Karet lebih dekat sama saya tempat nyari uang. Ini paling enak kan kereta, nyaman, murah. Kita duduk juga ada pembagian kan laki-laki dan perempuan. Jadi itu aja sih. Saya mengharapkan pemerintah jangan sampai ditutup. Rencana pengintegrasian stasiun Karet dengan stasiun BNI City kini masih dalam pengkajian dan pembahasan dengan regulator serta pihak terkait. Sehingga penutupan operasional stasiun Karet belum akan diberlakukan dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. PT Kereta Api Indonesia berencana akan menutup stasiun KRL atau komuter lain Karet Jakarta Pusat. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap penutupan stasiun KRL Karet dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi sistem transportasi kereta api. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap bahwa stasiun KRL Karet akan segera ditutup. Rencana penutupan stasiun KRL komuter lain yang berada di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini merupakan konsekuensi integrasi stasiun tersebut dengan stasiun BNI City sebagai bagian dari rencana peningkatan layanan kepada penumpang. Ini yang tadi bilang kan bagaimana membangun ekosistem seperti tadi. Mungkin di Karet ya ditutup. Gitu. Ya sama lah kayak kita mengenalkan kereta api langsung dari Jakarta, Jogja, Jakarta, Semarang kan itu salah satunya ada strateginya. PT KAI melalui Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Rudi Asaturida menyatakan PT KAI sepenuhnya mendukung rencana penutupan stasiun Karet
karena jarak antara stasiun Karet dengan stasiun BNI City dinilai sangat dekat sehingga keberadaan stasiun Karet menjadi kurang efisien. Stasiun Karet ditutup karena sudah dekat sekali dengan BNI City. Jadi kalau orang yang akan mau ke Karet, dia tinggal jalan aja. Kan kita udah buatkan selasarnya sampai dengan ke BNI City. Saat ini KAI Komuter tengah meningkatkan kualitas fasilitas sarana dan prasarana untuk penumpang di stasiun BNI City. Sejumlah hal dilakukan mulai dari memperbaiki selasar bagi pejalan kaki, serta membangun area bagi pelaku usaha yang dapat mendukung UMKM. Dari Jakarta, Steven Patinama, oleh Syah Ramadan, Ainus melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis akan dimulai hari ini. Sebanyak 190 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi siap beroperasi. Pemerintah juga menyampaikan bahwa program ini menjadi tonggak sejarah bagi perbaikan kehidupan masyarakat, khususnya menuju Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini saya mendapatkan banyak permintaan dari teman-teman media untuk memberikan keterangan seputar pelaksanaan makan bergizi gratis yang akan dimulai besok hari, tanggal 6 Januari tahun 2025. Setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, beliau mengarahkan kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan untuk memberikan beberapa keterangan kepada teman-teman media. Besok tanggal 6 Januari tahun 2025 adalah tonggak yang bersejarah bagi bangsa kita. Kira-kira 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, kita akan memulai sebuah program yang sangat besar, yaitu pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah secara bertahap. Tidak hanya anak-anak sekolah yang akan menerima manfaat ini, tetapi juga ibu-ibu hamil dan anak-anak balita akan menjadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini. Ini adalah tonggak bersejarah dan sejarah pertama kalinya makan bergizi gratis dilakukan dengan skala yang amat besar dan dalam level nasional. Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa ini bukan hanya sekedar program, tapi adalah investasi untuk masa depan Indonesia, untuk Indonesia Emas tahun 2045. Sebanyak 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG mulai beroperasi untuk mengakomodir program makan bergizi gratis yang secara resmi dilaksanakan pada 6 Januari 2025. Salah satunya adalah SPPG di area Pulau Gebang, Jakarta Timur yang mempersiapkan 3.496 porsi makanan dengan menu berupa tumis wortel dan tauge hingga ikan dori file. Dan berikut laporan rekan Amri Narida dan juru kamera Eri Nugraha. Ya pemirsa, program andalan pemerintah makan bergizi gratis akan dimulai serentak secara resmi pada tanggal 6 Januari 2025. Dan untuk mengakomodir program ini, lebih dari 190 SPPG ataupun juga dapur ini dioperasikan. Salah satunya adalah tempat kami melaporkan saat ini, yakni dapur mitra ataupun juga SPPG yang berlokasi di Pulau Gebang, Jakarta Timur, di mana sekarang sudah mulai dilakukan adanya persiapan seperti di sekitar saya ini. Nah, saya akan menunjukkan sedikit bagaimana persiapan di sini. Ini kita bisa melihat ada sejumlah bahan-bahan makanan yang sedang dipersiapkan oleh relawan di sini. Ada sejumlah bahan makanan berupa wortel yang sedang dipotong-potong lalu juga sedang dikupas untuk nantinya diolah menjadi tumis wortel. Salah satu menu yang ada ataupun juga disajikan di SPPG ini. Selain dari wortel, juga terlihat ada tumpukan sayur tauge yang memang juga sudah mulai dipersiapkan begitu untuk nantinya diolah menjadi olahan sayur toge yang menjadi salah satu menu yang melengkapi menu pada makan bergizi gratis hari Senin 6 Januari 2025. Nah, tentunya juga ada bahan-bahan lain yang sudah dipersiapkan. Ini di samping saya, ini adalah bahan berupa filet ikan dori. Nah, ini adalah filet ikan dori yang sedang dipersiapkan. Tadi ada proses freezing dan sekarang sedang dipersiapkan. Ini di belakang saya juga sedang dipersiapkan oleh relawan begitu. Ikan
dorinya, filet ikan dorinya untuk nantinya diolah menjadi filet ikan dori, olahan filet ikan dori yang akan disajikan bagi masyarakat begitu. Nah, jadi secara keseluruhan untuk menu yang diakomodir ataupun juga diproduksi di SPPD ini terdiri dari nasi putih, lalu juga olahan filet ikan dori, olahan sayur toge dan juga tumis wortel tahu dan juga ada satu buah berupa buah jeruk Medan. Di mana secara total SPBG ini memproduksi lebih dari 3.400 menu ataupun juga 3.400 porsi yang akan dibagikan kepada 20 tempat, yakni 13 sekolahan dan juga 7 posyandu pada 6 Januari 2025. Kita semua berharap agar program makan bergizi gratis ini dapat berlangsung dengan lancar dan juga berlangsung dengan baik dan juga bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Amri Narida, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memantau proses percepatan perizinan program 3 juta rumah Presiden Prabowo di Kota Tangerang, Banten. Pemirsa, pemerintah Kota Tangerang berhasil memangkas waktu perizinan bangunan gedung atau IMB yang sebelumnya 45 hari, kini hanya menjadi 4 jam saja. Tito Karnavian menyatakan dirinya telah melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Menteri Agraria Tata Ruang BPN. Dari pertemuan tersebut ada 3 hal yang disepakati. Yang pertama, biaya BPHTB harus digratiskan. Kedua, waktu perizinan bangunan gedung harus dipersingkat. Dan ketiga, pajak perizinan bangunan gedung juga harus digratiskan. Program ini khusus untuk warga miskin yang tidak mampu. 514 kabupaten Indonesia, 513 lainnya kita harap bisa melakukan hal yang sama, termasuk 38 provinsi juga melakukan hal yang sama. Kalau ini dilakukan semua daerah melakukan hal yang sama seperti di Tangerang, 4 jam, ya bukan 10 hari, kita minta 10 hari untuk kita, peraturan Mendagri 10 hari, itu bisa jam, saya terus terang hormat dan acungkan jempol. Pemirsa, pecinta sepak bola Indonesia dihebohkan dengan unggahan anggota EXO PSSI Khairul Anwar. Dalam unggahannya, Khairul Anwar menuliskan kalimat yang diduga salam perpisahan kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Masa depan Shin Tae-yong di timnas Indonesia akhir-akhir ini menjadi sorotan. Banyak rumor yang menyebutkan ia bakal didepak. Di tengah simpang siurnya masa depan STY, ex-ko PSSI yang bernama Khairul Anwar membuat postingan yang menjadi sorotan warganet. Dalam unggahannya, ia mengucapkan terima kasih kepada STY karena menjadi bagian dari sejarah transformasi sepak bola Indonesia. Unggahan itu memantik tanda tanya dari warganet dan banyak yang berspekulasi bahwa STY akan dipecat. Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI lainnya Vivin Cahyani mengomentari spekulasi itu dan menyebut belum ada keputusan resmi terkait hal ini. Ini bukan pertama kalinya rumor STY dipecat mencuat. Sebelumnya media asal Italia Tuttosport mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang mempertimbangkan pergantian pelatih. Menurut laporan yang dirilis pada 30 Desember 2024, PSSI ingin mencari pelatih asal Eropa untuk menggantikan pelatih skuad Garuda saat ini Shin Tae-yong seiring upaya PSSI membangun tim dengan kualitas lebih baik. Adapun Shin Tae-yong sendiri sejatinya masih terikat kontrak bersama timnas Indonesia hingga tahun 2027 mendatang.